Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Ketika Pak Jokowi dicaci maki, dihina, dan si penghina itu malah bebas berkeliaran di TV-TV tanpa hilang mendadak seperti zaman Orba dan zaman Firaun, apakah itu yang Anda anggap beliau Firaun? Kalau mau dibilang kalian itu seiman dengan Pak Jokowi, tapi kenapa kalian suka sekali merendahkan beliau dengan balutan agama? Misal pemilu 2024 itu kok nggak mungkin menang. Wis ono sing menang kita iki. Yang menentukan seseorang duduk di kursi kepresidenan itu adalah suara rakyat, bukan Pak Jokowi, Pak Luhut, apalagi 10 naga. Jadi kalau Anda mau cerita dongeng, ceritakan saja tentang 10 kadal gurun yang ada di belakang Pak Yohanes. Supaya apa? Supaya Anda jangan terlihat macam orang lagi kesambat. Saiki misal pemilu 2024 itu kok nggak mungkin menang. Wis ono sing menang kita iki. Wis ono sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini karena bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat berjalan sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kan milih soponya kalau masih menang. Untuk Canun, beta mau tanya, Firaun itu kan julukan bagi para raja-raja Mesir kuno. Jadi kalau Anda beranggapan bahwa Presiden Jokowi Firaun, apakah Anda juga menganggap presiden-presiden sebelumnya Firaun? Dan serta beta, dalam agama Samawi seperti Kristen, Islam, dan Yahudi sama-sama menceritakan bahwa Firaun adalah sosok raja yang sangat bengis, raja yang tidak segan-segan membunuh pihak yang bertentangan dengannya, raja yang memiliki banyak selir, raja yang menguasai seluruh tanah di penjuru Mesir tanpa mementingkan rakyat. Jadi indikatornya apa sehingga Anda samakan dengan Pak Jokowi? Ketika Pak Jokowi dicaci maki, dihina, dan si penghina itu malah bebas berkeliaran di TV-TV tanpa hilang mendadak seperti zaman Orba dan zaman Firaun, apakah itu yang Anda anggap beliau Firaun? Ketika Pak Jokowi hanya memiliki seorang istri tanpa ada istri muda dan istri tua, itukah yang Anda anggap beliau Firaun? Ketika Pak Jokowi turun ke tengah rakyat membagikan jutaan sertifikat tanah bagi rakyat, itukah yang Anda anggap beliau Firaun? Atau ketika Pak Jokowi membangun negeri dari pelosok hingga ke kota-kota, itu yang Anda anggap beliau Firaun? Bangsa kita ini pernah memiliki pemimpin yang otoriter, pemimpin yang suka merampas hak rakyat, baik merampas emas milik rakyat, merampas kayu cendana milik rakyat, merampas hak rakyat dalam mendapatkan akses jalan yang baik, merampas hak rakyat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Lalu kenapa Anda tidak mengatakan bahwa mereka Firaun? Pak Jokowi itu kalau mau dibilang adalah pemimpin yang ditinggikan, orang yang dimuliakan, sehingga beliau pernah diizinkan untuk masuk dalam Ka'bah. Itu saja Anda masih bisa merendahkan beliau Firaun. Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah masuk Ka'bah? Jujur, beta sebagai umat Kristen kadang heran dengan kalian. Kalau mau dibilang kalian itu seiman dengan Pak Jokowi, tapi kenapa kalian suka sekali merendahkan beliau dengan balutan agama? Kami di Kristen dalam setiap ibadah itu ada yang namanya doa syafaat. Salah satu topik yang didoakan adalah mendoakan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Mendoakan agar presiden kita tetap sehat. Mendoakan agar Tuhan memberikan hikmat kepemimpinan pada presiden kita, pada para menteri, pada kepala-kepala daerah hingga RT RW. Lalu kenapa kalian yang seiman malah merendahkan? Kalau Anda merasa bahwa kandidat capres yang Anda dukung akan kalah karena ada Pak Jokowi dan Pak Luhut, ya sampaikan pada kandidat capres Anda untuk mundur dari sekarang, bukan malah curhat pada jamaah dengan menjelekan presiden. Dan menurut beta, analisis Anda itu sangat ngawur dan berlebihan. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena yang menentukan seseorang duduk di kursi kepresidenan itu adalah suara rakyat, bukan Pak Jokowi, Pak Luhut, apalagi 10 naga. Lagian Pak Jokowi, Pak Luhut, dan 10 naga kalau ditambahkan itu baru 12 suara. Lalu apakah 12 suara itu mau kalahkan ratusan juta suara rakyat Indonesia? Atau Anda mengatakan bahwa itu bisa dikendalikan? Lah bagaimana kendalikan sedangkan Pak Jokowi sendiri masih tanya pada rakyat Indonesia bahwa siapa pemimpin yang pantas untuk bangsa dan negara ini? Atau mau berpikir bahwa bisa dikendalikan, ya itu bukan dikendalikan oleh Pak Jokowi, tapi rakyat Indonesia lah yang mau mengikuti arahan Pak Jokowi untuk memilih pemimpin yang bisa membangun, bukan bisanya berkata-kata. Jadi pesan beta, kalau Anda mau cerita dongeng, jangan ceritakan tentang Pak Jokowi.
Karena Pak Jokowi itu membangun negeri ini secara nyata, bukan secara dongeng. Jadi kalau Anda mau cerita dongeng, ceritakan saja tentang 10 kadal gurun yang ada di belakang Pak Yohanes. Supaya apa? Supaya Anda jangan terlihat macam orang lagi kesambat.